Jadi gimana kita mulainya? Jadi gini Mas Dudu, jadi kita udah coba mulai inisiasi Webometrics itu dari sekitar 2 tahun yang lalu. Saya coba liatin ini kali ya progresnya. Jadi ini yang kita coba ini kerjakan. Jadi ini kondisi Webometrics UMN saat ini. Jadi dari sekitar bulan pertengahan tahun di 2021 waktu itu ya kita udah mulai inisiasi, kemudian masih berjalan sampai sekarang. Di posisi sekarang tuh kita di nasional di peringkat 6.800 itu internasional, nasionalnya di 184 Mas gitu. Jadi ada berbagai jenis inisiasi yang sudah dikerjakan, mulai dari training, Google Scholar, perbaikan website, sosialisasi riset buat 3MT, kemudian SEO juga sudah sempat. Jadi itu sih Mas kurang lebih. Jadi sebenarnya fokusnya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja tentang strategi sama best practice barangkali ya yang mungkin bisa di-share baik dari Mas Dudu ataupun dari Mas Iman gitu related dengan Webometrics gitu Mas. Oke, siap, siap. Ini sudah ke-record ya, Mas Gara? Sudah Mas. Siap, siap. Saya mulai aja ya. Iya silakan Mas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat rekan-rekan dari UMN, yang saya hormati Kang Iman. Perkenalkan, Bapak Ibu yang mungkin baru mengenal kami. Sebelumnya saya juga sudah pernah bantu ya dari sisi UMN waktu kondisi pengembangan plugin berkaitan sama Google Scholar waktu itu. Yang memang eh, yang in charge waktu itu dari kalau nggak salah tim marketing ya. Berikutnya sebelumnya juga saya sudah diskusi dengan Mbak Orisa menanyakan hal yang tadi disampaikan sama Mas Gara. Memang kalau saya lihat beberapa hal yang nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, antara lain kalau kita bicara di bidang excellence yang ada di Webometric, memang sekarang metodologinya khusus buat yang di 2023 itu total 40% ya yang digunakan oleh Webometric berkaitan sama excellence. Nah, excellence di sini pastinya ada beberapa parameter yang nanti bisa kita gunakan lebih lanjut. Sebelumnya kami juga mungkin izin nanti untuk recording ini karena apakah sudah disampaikan belum ya, Mas Kang Iman? Jadi kalau ntar dalam konteks recording ini kami mau gunakan juga untuk kebutuhan konten kami di YouTube. Jika berkenan nanti mungkin bisa saya minta dari segi recordingnya ya. Oke, saya coba share screen terlebih dahulu. Yang pertama pastinya kalau kita berkaitan sama excellence, kita berkaitan sama Scopus. Saya sudah dapat beberapa informasi awal terkait UMN ya. Contohnya misalnya apakah UMN berlangganan Scopus? Infonya kan memang belum ya, begitu ya. Nah, kemudian ada beberapa bagian juga, eh, misalnya apakah UMN memiliki ID affiliation yang ada di Scopus. Infonya juga itu belum ya. Jadi mungkin nanti bisa kita lihat beberapa eh,
capaian yang ada di Scopus kalau nantinya mau kita fokuskan dari sisi excellences ya. Terlepas dari itu semua, pastinya kalau kita bicara excellencies itu berkaitan juga sama citasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ya ada yang kaitan secara penuh berkaitan sama impact yang mana ini ada di sini. Ini metodenya bisa saya sedikit refreshment dulu. Ini metodenya. Nah, ini jelas di sini. School of Excellences, Topside Papers, total 40%. Kalau kita bicara Skimago, ini kepanjangan tangan dari Scopus, Bapak Ibu. Dan Skimago di sini perlu Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu, kalau Skimago itu ada semacam jeda waktu ya, di dalam melakukan proses update. Jadi ada estimasi mungkin di kisaran Juni ataupun pertengahan, biasanya ada beberapa hal yang memang terakumulasi dari apa-apa yang ada di dalam Scopus. Kalau sebab itu mungkin ke depannya kalau misalnya memang fokus dari tim UMN untuk bisa meningkatkan apa yang eh, kurang dari excellence, saran saya memang sudah dari sekarang berencana untuk bisa berlangganan supaya bisa memonitor dari setiap bagian-bagian yang berkaitan penuh sama excellence itu sendiri. Karena di sini tidak ada kaitan-kaitan lain Bapak Ibu yang bisa kita gunakan source-nya. Even kondisi yang ada di Indonesia sendiri, mungkin kan kita ada dua kubu utama ya, dari Web of Science dan juga Scopus. Nah, tapi kalau di sini ini tidak dilihat dari unsur Web of Science-nya, karena berdasarkan apa yang ada di dalam eh, web official dari Megametric itu sendiri, yang digunakan memang adalah Skimago. Kalau Skimago, yang nggak bisa terlepas dari yang namanya Scopus. Kemudian dari sisi tampilan, sedikit saya coba ganti dulu. Sebentar. Ini yang saya kebetulan lagi di luar, tapi ada sedikit masalah dikit. Saya coba dulu aja. Masih preview. Terusnya di sini muncul nih kondisi karena saya di luar nih. Ini udah pakai akun saya. Coba saya, tapi efeknya saya pakai tethering dulu Bapak Ibu. Soalnya layanan nggak muncul nih. Harusnya di sini ada keterangan dokumen segala macam. Bentar Bapak Ibu. Iya, nggak apa-apa Mas dulu. Soalnya kondisi saya lagi di Blok M. Wah, makan HK nih kayaknya nih. Ketemu temen. Kebetulan lagi habis dari kedutaan Meksiko. Jadi karena udah janji ya sama tim UMN, jadi ya sesuaikan dulu. Sebentar. Boleh.
Oh, masih sama. Walaupun sudah pakai domain. Jadi intinya saya rada kaget kalau gitu. Kalau pakai akun lain. Nggak bisa nongol juga ini. Kayaknya ada sedikit salah. Ya intinya gini, saya coba lanjutkan. Dari sisi Scopus di sini, nanti bisa kita ketahui, mungkin yang belum memahami dari segi Scopus, terus nanti ada keterangan di sini yang berkaitan sama dokumen. Kemudian di bagian lainnya, itu ada keterangan berkaitan sama afiliasi. Nah, mungkin kalau kita mau lihat skala Sinta, itu bisa kita lihat dari sisi, biasa kan yang punya akun ini ya, LKPM. Misalnya seperti itu. Nah, dari sini nanti bisa dilihat yang berkaitan sama satu bentuk profil yang nanti terbantukan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Nah, usahakan dari UMN itu memiliki satu bentuk Scopus ID yang berkaitan sama afiliasinya itu sendiri. Nah, nanti mungkin bisa dilihat ketika memang punya akses ke dalam Scopus. Saya coba nanti akan bantu kalau saya udah di kantor, saya coba melihat apakah sudah memiliki akun tersendiri dan segi Scopusnya atau belum. Tadi pagi sih ketika saya komunikasi sama Mbak Orisa, belum infonya. Jadi kalau misalnya belum, ya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti dari situ bisa dilihat grafik-grafik perkembangan-perkembangan yang berkaitan sama kondisi mungkin 5 tahun terakhir ataupun beberapa tahun terakhir ya, yang berkaitan sama hasil yang didapatkan oleh sivitas akademikanya. Baik misalnya kalau UMN nanti bisa dilihat ada total berapa autor yang akan masuk secara eh, update ya dari sisi pengaksesan terakhir. Kalau nggak salah, tadi pagi itu nggak nyampe 300 dosen yang ada ataupun peneliti yang ada di UMN. Saya pernah lihat ada satu ID sendiri memang. Nah, nanti mungkin bisa saya sampaikan ya ID-nya supaya bisa diupdate dari sisi Sinta ataupun kebutuhan lain. Nah, kemudian kalau dari segi dokumen, eh, seingat saya itu di bawah 500 dokumen yang sudah terindeks dari sisi Scopus yang ada di afiliasi UMN. Nah, mungkin itu yang juga menjadi satu bagian tersendiri yang nantinya mungkin bisa dilihat dari baseline untuk kedepannya bisa ditingkatkan lagi, baik dari segi peningkatan indeksasi tiap dokumen, kemudian peningkatan indeksasi tiap autor ataupun dosen yang semakin banyak terlibat di dalam publikasi yang ada di Scopus. Nah, itu dari segi satu ya, yang nantinya bisa kita gunakan. Kemudian yang berikutnya, ini berkaitan sama saya lihat secara yang ada di Sinta, data yang ada di Sinta. Ini kalau UMN, nah ini ya,
Ini ini yang ada di Scopusnya, ini bisa dilihat ya dari segi Scopus, yang singlenya itu sedikit, yang single ataupun eh, hasil karya yang memang apa namanya, karya, entah itu kayak karya sendiri ataupun karya dari sisi apa si penulisnya itu sendiri atau seperti apa, yang jelas mendominasi di sini adalah collaboration. Ini bisa dilihat perbandingannya single satu collaboration 56. Dan ini pun kalau dari segi Scopus Network-nya, ini cenderungannya memang ada hal-hal yang mengarah seperti misalnya yang besar tuh di IPB misalnya seperti itu, ataupun di Nusa seperti itu. Jadi kecenderungan yang berkaitan sama IT ataupun subjek yang berkaitan sama IT itu tinggi kali kalau mengharapkan UMR excellence-nya juga tinggi. Nah, ini berkaitan sama apa? Ya kompetitor-kompetitornya itu juga yang memang eh, pastinya juga tidak serta-merta, bukan berarti dari UMN-nya itu ada penurunan gitu tidak, dan tidak. Tapi kompetitor-kompetitor lainnya juga semakin tinggi juga capaian-capaiannya. Dan itu sebaiknya juga mulai dijadikan satu bahan untuk nantinya bisa dilihat strategi ke depannya akan seperti apa. Entah itu adanya semacam pendampingan, ataupun ada yang bisa kita buat dari segi kerjasama antar eh, provider, seperti misalnya beberapa pihak ketiga kan cukup banyak ya untuk saat ini ya. Misalnya kalau saya sebut merek, ada Publikasi Indonesia, ada Research Synergy Foundation, ada juga mungkin Rumah Scopus yang ada di Jogja. Nah, itu yang mungkin nanti bisa dijadikan satu bahan untuk dikerjasamakan. Yang mana kecenderungannya kalau kita memang mau fokus dari segi excellence, memang nggak bisa di apa ya, tawar lagi. Kalau memang berkaitan sama citasi, berkaitan sama impact, itu udah menjadi satu bahan yang memang harus didominasi. Berbeda misalnya kalau yang berkaitan sama opponents misalnya. Kalau kita kuatkan dari segi teknis ataupun strategi yang bisa cukup mendongkrak, itu bisa dikalkulasikan dengan beberapa tools yang ada. Iya. Contoh misalnya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di sini p2k.stekom.ac.id. Nah, ini kayak semacam mereka bikin Wikipedia yang mana mereka punya data-data yang merefer ke aplikasi tersendiri, domain tersendiri, yang mana nantinya kalau misalnya kita ada satu bentuk kerjasama dengan tim mereka, itu bisa terkonversi ke domain kita. Jadi ini menarik ini. Jadi mereka udah banyak resource-resource. Kemudian nanti misalnya kalau kita kerjasama, ya nanti bisa berubah. umn.ac.id/ konten-konten tinggal menyesuaikan yang ada di ensiklopedia. Jadi dari sisi openness-nya ya bisa meningkat sesuai dengan database yang ada di dalam ensiklopedia sendiri. Tapi berbeda kalau dari sisi yang ada di Scopus. Nah, ini yang mungkin nantinya harus ada satu bahan tersendiri karena kecenderungannya ini nggak bisa ditutup juga kalau kita itu saing sama eh, para apa ya, top 5 atau top 10 mungkin dari sisi bidang IT ya, karena kecenderungan di sini memang IT kolaborasinya, baik itu ITB ataupun BINUS. Skala UI sekalipun ini masih masih sedikit gitu. Dominannya ITB di sini.
Jadi kalau kita memang mau lebih kuat lagi dari segi excellence ya, ya harus bisa lebih survive, harus bisa lebih effort lagi untuk bisa setidaknya mengikuti hasil-hasil yang dicapai. Nah, kalau kita bandingkan dengan ITB misalnya, ini agak kurang ini sih ya. Saya nanti mungkin saya bisa update ya ke Mas Bima. Idealnya sih enaknya yang lihat dari sini. Sebenarnya tadi udah saya sedikit review ya, cuma ternyata pakai akses lettering sendiri susah. Nah, ini bisa kita lihat kalau dari Scopus yang ada di ITB. Ini tinggi sekali, Bapak Ibu. Jadinya memang bidang kita sudah diarahkan untuk yang berkaitan sama IT dan sejenisnya ya. Tapi memang kompetitor kita juga tinggi. Jadinya memang harus ada satu tahapan yang lebih besar lagi untuk itu. Dan di sini tadi yang saya lihat untuk top 3-nya dari author yang ada di UMN, kalau dari Scopus itu ada di Bu Warek ya, Bu Friska. Nah, itu yang lainnya mungkin bisa jadi semacam apa ya, penyemangat tersendiri pastinya untuk bisa menyesuaikan dari apa yang dicapaikan oleh buku. Kalau nggak salah dokumen beliau banyak sekali ya. Nah ini, nah ini saya ingat ini nggak ngeling kalau saya pakai akun yang ini. Rasanya 19 dokumen. Oh, ini 2020. Ini nggak nongol sayangnya nih. Kalau di akun saya dengan menggunakan akun UPN seperti ini nongol gitu. Jadi ada keterbatasan sedikit ya. Saya mohon maaf. Nah ini dari sini ini menjadi gambaran leading yang bisa kita tingkatkan nanti ya Bu Friska ini. Karena tadi saya lihat sih yang di Scopus beliau paling tinggi. Nah mungkin dari situ juga harus ada semacam pemetaan ya. Kira-kira di prodi-prodi tertentu yang mungkin nanti bisa kita tingkatkan dari sisi capaian itu prodi apa saja. Kemudian kita bisa dekatkan nanti sama kebutuhan-kebutuhan luaran publikasinya juga yang memang basisnya eh, untuk tujuan ke webometrik yang memang hanya di Scopus ini sendiri. Mungkin dari saya seperti itu, ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan Bapak Ibu. Mas Didi tadi kan sempat menyampaikan kalau misalnya perlu sekali untuk kita berlangganan Scopus ya Mas ya. Nah itu sebenarnya masuk penilaian nggak sih Mas atau kayak simply untuk tool kita memonitor aja? Kalau saran saya nih, kalau seperti itu untuk kebutuhan monitoring memang Mas. Jadi bukan efeknya nanti bisa kita mendapatkan impact yang besar ya dengan kita berlangganan. Tapi dengan dasar itu sendiri, nanti kebutuhan-kebutuhan lain kan juga bisa kita monitor dengan baik gitu ya. Karena kalau memang kita sadari kekurangan kita di excellence, yang nggak bisa ditawar lagi, sumber yang digunakan webometrik itu adalah Scopus. Jadi kalau kita dengan melakukan bentuk monitoring dan juga kita berlangganan, dan nantinya juga kita bisa melihat insight-insight yang ada di dalam Scopus, ya pastinya kan itu nanti bisa meningkatkan dari sisi kita, program yang akan kita gunakan ke depan itu seperti apa, pendekatan yang mau kita gunakan juga seperti apa, ataupun mungkin ya dengan menyelenggarakan konferensi-konferensi yang memang berafiliasinya ke Scopus, misalnya seperti itu. Jadi semakin memperkuat kita juga, semakin mengetahui kedudukan real time dari kita itu seperti apa,
dan juga nanti bisa kita berikan semacam advokasi ke pimpinan supaya ya ini kebutuhannya untuk kondisi sekarang eh, harus menjalankan seperti ini loh berdasarkan data dari Scopus. Seperti itu Mas. Oke, oke. Ya, Mungkin ya. di sini Nah, ada tim kemarin dari itu LPPM yang ingin. eh, ada dari Ada ya? Marcella, ada Mbak Marcella, ada Mas Dimas ya. Eh, kemarin Iya. itu Mas, kemarin itu kan kita ini ya Mas ya, apa namanya? Oh, sorry sorry. Ya, kemarin itu kita sepertinya untuk nilai excellence itu masih yang batas bawah Mas, karena itu kan Ya, kalau misalnya kita tidak memenuhi target ya Mas, ya. Nah itu tuh untuk bisa at least bisa dihitung tuh ada targetnya berapa sih Mas yang masuk Scopusnya? kalau yang sepengalaman saya untuk kemarin bantu di UHAMKA itu di sini Mas. Kan. Di rate-nya itu di kisaran 100 ke atas sih sebenarnya. Oh berarti minimal 100 ya Mas ya? Iya, cuma yang dilihat juga impact-nya. Karena kan nanti harus dilihat dari segi citasi. Ya ada sedikit peningkatan ini untuk yang di UHAMKA ya. Nah, ini salah satunya dengan melakukan pendekatan konferensi yang basisnya itu luarannya Scopus. Misalnya dia kerjasama sama provider AIP ataupun misalnya IOP yang memang kecenderungan untuk bisa terindeks ke Scopusnya itu tinggi gitu, Mas. Tapi mungkin bisa dipetakan juga misalnya seperti Atlantis, kemudian Silo ya, ataupun eh, penerbit-penerbit lain yang memang kurang begitu apa ya, kurang begitu ramah gitu sama Scopus. Ataupun yang Oke. memang bisa kita segerakan dengan adanya bentuk kerjasama ya, dengan misalnya IEEE sebagai membership. Nah, nanti kita kuatkan dari sisi penerimaan naskahnya. Dan di sana nantinya juga bisa ngebentuk satu ekosistem sendiri kan untuk konferensi seperti apa di UMN, luarannya seperti apa, kemudian nanti mungkin bisa ditingkatkan lagi dari prodi-prodi yang lain. Tapi kalau saya lihat memang dari sisi UMN, bidangnya itu memang kecenderungannya kalau berdasarkan data yang diskus, yaitu IT, yang memang Hmm, kompetitornya cukup besar di sana dengan berat ya. iya ITB dan juga BINUS gitu. Jadi ya dari segi tim dan juga dari segi stakeholder terkait, ya itu harus bisa lebih survive untuk bisa meningkatkan capaian kondisi sekarang. Hmm. Oke, Bapak Ibu Mas Mbak yang lain barangkali ada pertanyaan silakan. Mungkin saya sedikit komunikasi dari tim LPPM mungkin apakah ada satu skema yang diterbitkan sama tim LPPM untuk bisa menghasilkan luaran publikasi terindeks fokus dan mungkin kita juga bicara masalah anggaran, berapa anggarannya, kemudian berapa publikasi yang dihasilkan. Nah, dari sana juga setidaknya harus dimulai itu, Bapak Ibu. Karena kondisi itu yang nantinya bisa meningkatkan secara apa ya? Kita udah punya grafik sendiri gitu. Terlepas dari misalnya kita terlibatan di konferensi orang luar, ya itu kan eh, masih belum bisa dilihat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah mengakar sendiri, sudah menakar sendiri, ya itu bisa lebih kelihatan ini estimasi dalam 1 tahun yang bisa kita dapatkan itu seberapa besar. Dengan adanya skema-skema berbasis fokus, itu menurut saya juga cukup efektif untuk bisa kita tingkatkan dari segi capaian. Selamat siang, Mas. Mas Dwi. Perkenalkan saya Marcella dari staf LPPM Research. Ya, Suara saya terdengar jelas. pendengar. Iya. Jadi kalau dari LPPM sendiri itu, khususnya di research,
kita baru ada skema penelitian internal, itu juga untuk target luarannya itu masih bertahap ya Mas, karena kan sebenarnya meskipun kalau di contoh lapangannya langsung itu, meskipun dosen kita banyak, cuman yang minat untuk penelitian, untuk publikasi itu masih sedikit gitu, masih kayak berbandingnya cukup jauh lah dari yang aktif dan yang tidak aktif. Nah, untuk luarannya sendiri di tahun lalu itu masih longgar, masih minimal draft kalau dari hasil penelitian, karena kadang untuk draft aja itu masih beberapa tuh kesulitan untuk mengumpulkan. Dan untuk di tahun ini baru ditingkatkan ke tahap submitted. Jadi minimal mereka ada penelitian dan udah submit gitu. Tapi untuk publikasi sendiri dari sisi UMN itu membiayai apa? Kalau misalkan ada EPC ya, pembiayaan biaya publikasi jurnal itu dari UMN itu ada mengcover dari kami dari sisi rupiah maupun dari sisi USD ya, itu kita ada batasan maksimal yang dapat di cover itu cukup tinggi, kurang lebih di kisaran 26 juta untuk Scopus Q1. Lalu sebenarnya sebenarnya kami juga ada rencana untuk pelatihan ya untuk para dosen, pelatihan penulisan artikel. Cuman karena sekarang ini kondisinya jadi sebenarnya di tahun 2002 ke 2023 ini ada pergantian pimpinan kepala penelitian. Nah, sekarang ini posisinya lagi kosong lagi nih kepala penelitiannya. Jadi agak susah juga sih sebenarnya. Oh iya, sebelumnya Bu Made ya Bu ya? Betul, betul. Ya, Rencananya sih kita sempat diskusi sama direktur LPPM, itu rencana kami mau ada tambahan skema penelitian yang beneran ada skemanya di kita ya. Jadi kan biasanya skema penelitian kerjasama ini ya melalui MOU ada departemen divisinya sendiri kan. Jadi kalau dari kami ini sekarang sedang berusaha untuk merancang semacam SOP ya untuk penelitian kerjasama antar perguruan tinggi gitu sih Pak. Jadi nanti mungkin misalkan pembiayaannya itu mungkin persentasenya 50-50 dan harus ada luaran yang kalau bisa sih mungkin akan diarahkan wajib Scopus ya mungkin ya. Tapi itu masih belum tahu karena masih dalam tahap merancang sih Pak Mas Dwi. Jadi itu kurang lebih kalau dari LPPM kondisi sekarang saat ini. siap, siap Bu. Yang jelas, kalau menurut saya memang dari sekarang harus ada satu bentuk kerjasama secara terstruktur ya. Khususnya kalau untuk berkaitan di LPPM, memang bisa menyediakan skema-skema yang basis luarannya itu terfokus. Seperti yang dilakukan sama kalau kita bandingkan mungkin UI itu ada UPI ya. Jadi mereka itu membuka skema khusus yang berkaitan sama luaran yang ujung-ujungnya adalah Scopus. Dari segi anggaran mungkin bisa disesuaikan juga. Biasanya sih rata-rata satu kali pengajuan itu dan ketika berhasil estimasi 50 jutaan ya kalau dari segi skema. Yang jelas itu untuk 1 tahun dan nanti luarannya memang minimal seingat saya itu Q3. Nah, cuma memang yang harus kita bisa perkuat adalah yang pertama pastinya dari segi eh, ini apakah masuk ke dalam satu struktur program kerja dari LPPM itu sendiri atau enggak. Kalau misalnya itu menjadi satu bentuk program kerja itu bagus. Yang jelas kalau itu sudah dipegang, turunan-turunan lain baik dari faktor yang lain ataupun penyesuaian dari segi anggaran itu idealnya memang mengikuti gitu. Jadi kalau dari program kerjanya itu nggak ada, ya susah juga ke depannya untuk keberlangsungan dari kebutuhan di UMN ini sendiri. Nah, yang jelas juga perlu ada satu kejelasan semacam registrar yang per tahun itu
basis datanya itu diperlukan berapa banyak sih di dalam penerimaan ataupun publikasi di Scopusnya. Entah itu misalnya diplot dalam kurun waktu 5 tahun ke depan ada peningkatan yang cukup signifikan ataupun bertahap. Nah, itu menurut saya juga harus bisa diperhatikan lebih lanjut seperti UMN. Jadinya memang kalau kita titik beratkan ke tim dari perpustakaan, ya susah juga kalau misalnya memang itu murni dijadikan satu strategi untuk meningkatkan, terutama yang excellent. Karena kalau bicara webometrik, ya itu lintas satker Bapak Ibu. Jadi nggak serta-merta satu satker itu yang nantinya akan berwenang banyak untuk bisa peningkatan dari website. Selain itu mungkin juga bisa tadi ya pelatihan-pelatihan dan cukup banyak sekarang. Dan eh, sekarang juga dari kementerian kan juga sudah ada pelatihan-pelatihan ya di DRTPM yang memang setidaknya submit dari segi Scopus. Terakhir itu eh, ada di kegiatan kalau nggak salah di daerah Kalimantan ya. Kalau Oktober ini seingat saya ada di Tangerang itu. Cuma memang proses pengajuannya harus ada satu prosedural terlebih dahulu dan harus memiliki satu artikel yang siap untuk disubmit. Nanti dari situ tinggal dilakukan proses advokasi dan juga edukasi dari profesor-profesor biasanya, baik dari segi bidang eksak ataupun non eksak. Jadi secara ekosistem sebenarnya sudah sedikit meningkatkan ya dari segi kemudahan-kemudahan. Tinggal dari tim terkait saja yang nantinya apakah bisa melihat potensi ini atau mungkin masih bertahan dengan skema lama. Yang jelas kalau udah ada kebutuhan ya usahakan disegerakan untuk ditindaklanjuti. Ya, Mas Dudu izin. Oh, Ya, Mbak Sera. makasih Bu. Ya. nggak apa-apa. Ya, Mas Dudu izin. Jadi untuk excellent ini, apakah Ya, kita Pak. harus melanggar Scopus atau enggak? Pertanyaannya itu. Itu udah tadi dijawab lah. Jadi kalau yang berkaitan Iya, aku sama telat join, sorry. berlangganan atau enggak, siap. Jadi kalau berlangganan atau enggak sebenarnya nggak ada dampak langsung ya. Karena kan juga nggak ada satu afiliasi langsung dari Webometrik ke Scopus. Yang jelas sumber yang digunakan adalah Imago. Imago di sini afiliasinya memang ke Scopus. Tapi untuk kebutuhan kelembagaan, saran saya memang harus ada satu bentuk monitoring yang nantinya bisa dilakukan secara berkala untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih strategis. Jadinya bisa juga salah satu solusinya adalah pelanggan dari Scopus itu sendiri. Kemudian ya harus ada juga program-program yang lebih menguatkan dari sisi kebutuhan yang excellent tadi. Misalnya menghasilkan artikel-artikel atau mungkin ada satu skema yang tadi saya sampaikan terkait hibah internal agar bisa lebih fokus sama luaran publikasi yang hasilnya nanti bisa terindeks ke Scopus. Di Nah, kalau Scopus. itu memang sudah mulai kita gunakan, ya ke depannya mungkin kebutuhan untuk excellent ini bisa kita monitor lebih lanjut. Apakah dampaknya signifikan atau mungkin berdampaknya juga cukup terlihat atau enggak. Karena memang seperti yang tadi saya sampaikan juga, kalau kita bicara UMN dari sisi luaran publikasi, kolaborasinya itu dominan sama dua, Mbak. Kalau yang datanya berasal dari Cinta ya, itu ada di ITB dan juga di BINUS. Nah, kalau untuk konteksnya bidang dari ITB dan BINUS itu kan arahnya ke TIK ya. Kalau sebab itu memang harus ada satu effort tambahan supaya bisa mengimbangi setidaknya dari apa yang didapatkan sama BINUS dan juga di ITB. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang, ya cukup jauh juga UMN tertinggal. Iya. Terus sama ini Mas, Simago Institution Rank itu untuk bisa masuk ke situ gimana ya? Apakah ada kalau aku baca sih minimal ini ya 100 publikasi terindeks Scopus Iya, di tahun betul. terakhir. Iya, betul, Pak. Betul ya? Dan iya,
dan juga kan ada berkaitan sama citasinya. Jadi usahakan Hmm. memang ada impact-nya juga. Nah, hal-hal Hmm. seperti itu sih ya bisa saja ya kita lakukan secara apa ya, akal-akalan gitu ya. Misalnya bikin Hmm. title self plagiat, self citation ataupun ada regulasi-regulasi tertentu yang nantinya mengikat dari sisi pemanfaatan. Cuma yang Hmm. jelas dibuat seideal mungkin sih kalau saran saya supaya tidak ada satu bentuk penalti nantinya dari sisi webometrik. Hmm. Hmm. Jadi nggak harus ini ya, apa namanya? Jadi tidak hanya publikasi di Scopus juga, tapi juga di citasinya juga ya, harus Ya, dimaksimalin ya. betul. Cuman nanti kalau misalnya memang kita mau lihat secara long term ya, jadi harus dilihat juga nggak serta-merta kan citasi itu bisa langsung nongol ya Mbak. Hmm. Jadinya ya ada tahapannya juga, yang mana kita bisa fokuskan sama kuantitas terlebih dahulu, bisa meningkat dalam kurun waktu tertentu, baru kita bicara kualitas dengan harapannya impact-nya itu bisa terlihat dari sisi citasi yang dihasilkan. Nah, kalau kemarin kan baca-baca juga di webnya Simago apa Institution Rank itu kan juga disebutkan dalam waktu 5 tahun terakhir gitu ya, ya Mas Gara ya. Berapa 5 tahun terakhir itu berapa ya kemarin artikelnya? 100 atau berapa ya? Iya, 100 Mbak. Waktu kita baca itu Dan 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ya Mas Dudu, bisa? Bisa nggak? Kalau 5 tahun terakhir sih sebenarnya UMR udah cukup banyak ya. Mbak Marcela mungkin ada datanya nggak yang terpublikasi di Scopus 5 tahun terakhir gitu? Kalau yang di metodologi webnya itu memang 2018 sampai 2022. Jadi memang 5 tahun terakhir. Dan itu bisa digunakan dari kurang lebih 27 bidang ya yang ada di Scopus. Iya, 27 disiplin. Nah, tapi itu kalau misalnya gini Mas, let's say kita di 5 tahun terakhir nih udah ada lebih dari 100 nih. Tapi di 2 tahun terakhir misalnya kita turun, nggak sampai 100. Apakah itu akan dihitung atau nggak Mas? Hmm. Ada kecenderungannya sih, kalau saran saya itu tadi ya, kalau kita bicara masalah WO, harus ada satu klausul yang berkaitan sama long term. Jadi nggak serta-merta kita udah mendeteksi gitu. Oh, tahun depan kemungkinan turun nih. Tapi kita harus jaga ritmenya itu juga, Mas. Jadi memang ya harus ada satu kesamaan visi misi ya dari masing-masing satker supaya bisa memastikan lagi kondisi tersebut tidak terhindarkan gitu. Karena memang di cara webometrik tiap tahunnya ada kemungkinan metodenya itu berubah-ubah. Jadinya kita harus benar-benar bisa memastikan lagi kalau kondisi tersebut tidak merugikan kita. Oke, oke. Berarti Saya kalaupun Jadi, turun khawatirnya di. gambling gitu, Mas. Ntar tahu-tahu Hmm, diperbolehkan sama mereka, tahu-tahu enggak. oke. Kan bisa saja Jadi yang seperti penting itu. konsisten aja gitu ya Mas ya. Yang Biar penting apapun. kita bicara long term, kita sudah jaga ritmenya semaksimal mungkin. Kalau kita lihat mungkin kualitas ataupun impact nanti susah kita dapatkan, tapi kuantitas bisa kita tingkatkan terus di tiap tahun, nah itu udah jadi satu eh, kebutuhan tersendiri ya, yang nantinya sudah bisa kita lampaui gitu. Tinggal kita fokus sama hal-hal lain yang nantinya bisa memperkuat kedudukan kita. Oke. jadi dengan kata lain, Scopus itu nggak bisa serta-merta, misalnya publikasi tahun terakhir tembus 100, terus itu bisa naik nggak juga ya. Ini dilihat dari gimana kita manage-nya mulai dari tahun berapa tadi, 5 tahun terakhir gitu ya. Ya, 2018 ke 2022. Iya, berarti performa selama 5 tahun itu kan ya, Iya, Mbak. akan dilihat kan. Betul. Waduh, agak ini Nah, juga, dia susah juga ya ini ya. makanya skema-skema webometrik ini sebenarnya diikutin sama DRPPM. DRPPM itu kan kemarin ada Mm-mm. klasterisasi perguruan tinggi ya, yang berkaitan sama Lead Abdimas. Tapi yang diambil 3 tahun terakhir. Jadi Mm-mm. ya kurang lebih mungkin sama cara-cara penilaiannya. Ini memang saya lihat untuk yang di contoh ya, ini data yang dari
ini juga kan sebenarnya udah ada surat edaran. Tapi untuk Mm-mm. di 2023-nya itu sendiri, kalau kita lihat dari sisi luarannya nih, untuk UMN, masih kecil juga ya, 57 di 2023. Ini kan udah ada surat edaran nih, untuk Ya, itu apa? sinkronisasi Itu Scopus cinta. ya? Ini fokus. Iya, Scopus yang terindeks di Cinta kan? Iya, jadi kan nanti berarti ada kemungkinan di 2018 tidak diambil nih. Oh Soalnya iya, di karena bawah nambah tahun 100. lagi. Nah, ini pun juga 2022. Waduh, Nah, tinggal dari turunnya sisi banyak ya. ini pun juga udah Oktober. Mm-mm. Oh, Jadi jadi yang diambil ada itu satu 5 bentuk, tahun ke belakang, tapi yang 100 aja ya, Mas ya? kalau yang saya ketahui, update terakhir seperti itu, Mas. Oke. Dan faktor-faktor ini kan bisa 2019 bisa kelihatan ya. ya. Ini kan pastinya tim LPPM juga udah sebarluaskan kan ya ke dosen-dosen, ke prodi buat sinkronisasi kan data-data cinta. Salah satunya kan di Scopus. Jadi anggapan saya ini jadi baseline kan buat eh, data terakhir updating terkait keluaran publikasi di Scopus. Tapi di 2023 juga masih cukup rendah ya, 57. Oke. Mbak Marcella tadi kayaknya mau ngomong. Silakan, Mbak. Atau Mas Silakan. Dimas ya? Oh iya, Mas Dwi. Jadi kalau setahu saya kan kalau Scopus itu eh, butuh waktu yang cukup lama ya sampai dari publish sampai Dari apa submit ya, sampai terindeks. publish. Iya, Yap, terindeks di author Scopusnya itu. Jadi ya. mungkin hasilnya baru bisa kelihatan di akhir-akhir tahun mungkin ya. Itu pun kalau banyak Atau yang submit di awal-awal. iya. Nah, itu Mm-mm. tinggal ada monitoring dari LPPM. Tapi sebenarnya yang saya mau coba tekankan, ya kita harus kuat dari sisi amunisi kita sendiri gitu, Bu. Jadi misalnya nih LPPM sudah membuat satu hibah internal. Nah, itu kan udah kita kalkulasikan gitu ya. Kira-kira nanti hasil luaran publikasi kita dalam tahun depan sebagai luaran publikasi kegiatan hibah internal itu berapa yang bisa kita dapatkan. Nah, Mm-mm. poin-poin seperti itu yang nantinya harus sudah mulai dipikirkan sama tim dari UM supaya ada gambaran secara itu. Oh, ini capaiannya buat di tahun depan seperti ini, 2 tahun lagi seperti ini. Jadi sudah mulai terlihat. Dan kalau bisa, untuk kondisi sekarang memang kita nggak bisa serta-merta luarannya itu berbasis satu bentuk topik, tapi sudah harus luaran berbasis publikasi ataupun indeksasi. Jadi misalnya untuk yang nasional eh, bisa dibuat riset berbasis cinta misalnya. Atau untuk eh, internasional ataupun global ataupun reputasi internasional untuk penelitiannya berbasis Scopus misalnya, Riskop misalnya seperti itu. Jadi sudah bukan berbasis tema-tema yang mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang terdahulu gitu ya, tapi sudah ada satu kekuatan untuk bisa kita hasilkan luaran publikasi dari setiap pengajuan lead Abdimas itu sendiri. Oh iya, benar juga sih. Mas, ini Ditambah mungkin ditambah lagi saran saya harus ada skema insentif juga. Jadi insentif di sini ya terlepas dari luaran wajib pastinya ya. Jadi misalnya di luaran eh, dari skema mandirinya misalnya itu ada Scopus dan bisa diajukan untuk kebutuhan insentif. Itu cukup efektif di beberapa instansi yang baru PTNBH. Jadi misalnya UNES, UNY itu setahu saya cukup signifikan itu peningkatan dari segi luaran publikasinya. kalau insentif sudah ada, Mas. Tapi Ya, yang menarik itu yang tadi sih, Mas. Soalnya sejauh ini kalau yang saya lihat penelitian internal tuh masih berbasis topik sih ya, sesuai nggak ya dengan RIP atau iya. Renstra per fakultas. Susah kalau kita hanya Mm-mm. berbasis topik itu.
Iya benar. Sedangkan apa-apa sekarang klasterisasi segala macam udah basisnya luaran. Oh, iya. Ini boleh nanti saya jadikan masukan nanti ke Direktorat PPM supaya nanti bisa diubah lebih Heeh, berfokusnya di luaran ya berarti ya mesti. iya betul. Mm-mm. Kalaupun kita bicara masalah kolaborasi internasional, itu juga harus luaran. Jadi misalnya dosen kita kerjasama di Filipina misalnya, ya itu pun juga harus berbasis luaran yang nantinya bisa kita tentukan entah itu Scopus ataupun Web of Science gitu ya. Cuma kalau saran saya memang kalau kita bicara webometrik ya itu Scopus karena sumber yang digunakan adalah Simago ya. Menurut saya kalau Simago ya nggak ada lain selain Scopus. Jeleknya gitu ya. Semua jadi ke Scopus gitu. Oh, nggak mau. Jadi Mbak ya Marcella, gitu Dari Mbak. apa? boleh Ya. tahu, Mm-mm. kalau boleh tahu 5 tahun terakhir publikasi kita itu persis sama kayak yang di Sinta yang ditunjukin tadi ya? Harusnya iya sih Bu, soalnya kalau eh, di LPPM baru bisa claim Scopus itu kalau artikelnya udah ada di author Scopusnya itu. Ya, kalau masih Mm. submit kan belum terhitung kan? Belum terhitung. Ini Ya, kemarin kayaknya ada iya. juga tuh Pak, ada pertanyaan dari Pak Anto juga kalau proses submit Mm. kan belum muncul di publikasi Scopusnya kan memang belum terbit ya. Mas Dudu, berarti solusinya itu tadi ya buat Ya, kami ya. Jadi harus iya menjaga saran saya. performa yang tadi. Terus Iya kalau betul. misalnya Dan nih, kalau misalnya kan gimana Mbak? kemarin juga sempat diskusi sama Bu Friska ya. Kalau di total 5 tahun kan memang lebih dari 100. Tapi kan yang dihitung kan yang 1 tahun terakhir kan. Iya. Berarti tetap nggak bisa ya. Tadi 54 itu ya. Eh, akan berkurang sih intinya dari penilaian Hmm. karena Jadi kalau mereka ada misalnya yang deadline. diminta 100, kita harus lebihin dari 100 dong ya. Saran saya sih seperti itu. Karena kan berkurang kan jatuhnya. Ya, Apalagi kalau misalnya di tahun sebelumnya sangat rendah gitu kan. ya betul. Jadi Berarti tahun kalau depan itu kondisi harus, seperti itu, tahun depan targetnya Scopus tuh harus lebih dari 100 ya. Karena iya. kan di tahun ini cuma 50 berapa tadi ya. Waduh, Nah, berat ini. memang yang paling signifikan kan kalau untuk kebutuhan internal kan penyelenggaraan konferensi. Konferensi Mm-mm. yang berbasis fokus, yang mungkin rada cepat itu kan kalau kita lihat sepertinya IEEE bisa cepat juga itu Mm. dengan Berarti nggak harus jurnal membershipnya kan gitu ya. sebenarnya. Iya, setahu saya sih seperti itu. Jadi nanti Oh. kalau itu udah menjadi ritme tersendiri di UMN, ya ke depannya juga udah bisa kita lihat nih kira-kira perkembangan dan juga kebutuhan ke depannya akan seperti apa. Kalau saran saya sih memang harus perlahan-lahan gitu ya. Nanti mungkin juga harus ada satu kejelasan terkait eh, semacam KPI di masing-masing supaya bisa memastikan lagi KPI dari LPPM itu seperti apa sih dan memang top manajemennya juga harus sudah aware ya sama kondisi-kondisi seperti ini supaya dari sisi prodi dan sisi dosen mereka arahnya sudah seperti itu juga. Karena sulit kalau misalnya tidak ada satu eh, semacam visi sendiri gitu dari Mm-mm. top manajemennya. Iya, ini berarti harus policy ya. Iya, nggak bisa ditawar itu Mbak. Oke. Nanti dari policy itu yang bisa kita turunkan. Karena Sebenarnya seperti tadi, kalau skema internal, kalau nggak ada policy yang memang memperkuat dari sisi top management ataupun program kerja yang ada di LPPM, sulit juga. Nggak mungkin ada Oke. proses penganggaran di sana. Nggak mungkin ada mm-mm. kebutuhan luaran publikasi di sana. Kalaupun kita mau lihat dengan tidak adanya hibah sekalipun, ya Mm-mm. sebenarnya kan fine-fine aja dosen-dosen. Karena sifatnya paling dia hanya mengakomodir kebutuhan minimalnya mereka dengan hanya menerbitkan mungkin 1 tahun hanya satu terbitan nomor. Misalnya Iya, untuk satu kebutuhan tahun setiap BKD orang satu. misalnya. Misalnya untuk kebutuhan BKD itu beres. Tapi kalau bicara kebutuhan kelembagaan, ya nggak bisa seperti itu juga. Harus ada semacam kesepakatan pastinya. Iya, iya, insentif tadi sih sebetulnya ya.
Ya, insentif itu jadi salah satu solusi yang cukup bisa membantu Sebenarnya gitu. udah juga sih Mas Dudu. Maksudnya untuk yang publikasi nasional dan internasional, bahkan Scopus pun udah ada sih mekanisme itu untuk Ya, insentif itu ya. Cuman ya, ini kan proker tahun kemarin memang sudah langsung ditetapkan nih bahwa publikasi terindeks Scopus 5 tahun terakhir itu selama 5 tahun itu tiap-tiap dosen harus 7 ya. 5 tahun itu 7. Berarti setahun kan satu paling enggak kan minimal. Minimal setiap dosen ya. Dosen kami ada 200 harusnya bisa terpenuhi ya. iya. Cuma memang dari segi eh, ini ya apa total dosennya juga belum begitu banyak emang ya Mbak ya. Nggak banyak dibanding kampus lain ya Mas ya. 200 sih kita udah ada 200-an lebih ya kalau nggak salah ya. Kalau di fokus Dibanding kampus kalau lain. di sini itu 292 Tapi untuk yang kalau dari peneliti Cinta. aktifnya juga itu aja Mbak, yang penulis aktifnya. Jadi mungkin baru 40 atau 50% yang hanya aktif menulis. Ya, ya. Tadi Mas Div kayaknya ada sempat mau nanya ya Mas. Sempat WhatsApp ke saya. Silakan. Silakan Mas. Atau barangkali dari IT ada Pak Anto, ada Mas Dandri, silakan. Halo Pak Anto, Pak Andri, Pak Aktif. Halo, Mas Dudu. Nah ini Pak Anto kemarin nanya Scopus, tanyakan pada ahlinya Pak. Silakan Pak saya Anto. saya nggak gitu paham tentang ininya ya, apa namanya. Saya konsen di teknis aja lah. Jadi Ya kemarin Pak, cuman yang ini aja sih, ada apa, coba-coba bantu baca, bantu cari literatur segala macam tentang Weibo, tentang Scopus dan sebagainya. Lalu kemudian saya sampaikan ke teman-teman. Cuman mungkin pemahaman lebih dalam ada di teman-teman. Jadi silakan aja. Oke. Tadi tuh Mas Div tuh sempat nanya, saya coba sampaikan kali ya. Jadi tips dan trik di luar cara biasa untuk menaikkan Webometrics katanya Mas. Di luar cara biasa tuh gimana Mas Div? sorry Yang Mas, mungkin kurang iya, jadi cara di luar biasa yang bisa menaikkan Webometrics. Jadi mungkin best practice yang apa yang bisa impactful gitu loh Mas. oh iya, yang jelas sih tadi ya, kalau kan udah ada mulai pemetaan nih dari segi UMN, kekurangannya apa, kemudian sudah mulai aware ya dari sisi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu strategik nantinya. Selebihnya sih ya mungkin bisa ada semacam melihat hasil evaluasi dan juga hasil yang didapat dulu. Yang jelas kalau kita bicara strategi ya itu mungkin dari sisi regulasi ataupun yang tercatat aja ya. Tapi terkadang terimplementasinya itu tidak. Nah itu kan rada sulit. Jadi Oke. saran saya juga ya kita Evaluasi sudah dari ya jadi sudah ada catatan-catatan ya kita coba aja dulu dengan kebutuhan seperti itu. Nah nanti kan terutama kalau yang excellent seperti tadi sih yang saya sampaikan. Jadi kalau itu nanti, ini kan masih dalam tahap pembicaraan ya, ke pimpinan dari LPPM misalnya, maka nantinya bisa dijadikan satu bentuk regulasi tersendiri atau enggak, itu harus yang segera dipantau, Mas, oke. supaya bisa melihat lagi, kira-kira komitmennya itu sejauh mana gitu, terhadap Hmm, perkembangan dari sisi webometricnya. oke. Untuk openness nih Mas, kan itu dari website ya Mas ya, Ya, dari number of subnet segala macam. Kalau misalnya dari sosial media ada nggak sih Mas aplikasi sosial media yang bisa membantu meningkatkan? Ini juga masih dari Mas Div juga. kalau yang openness itu, Google Scholar profilnya gimana sih? Sorry, um, Google Scholar transparansi profilnya maksudnya gitu. ya. Iya, Transparansi. Gimana, Mas? Jadi eh, kalau sosial media belum ada ya Mas ya? kalau saya sih nggak sampai sejauh itu ya.
Karena nggak ke kalau sosial kalau media. karena kalau yang perlu saya refresh lagi, kalau kita bicara webometrik itu bukan masalah pemeringkatan web sebenarnya, tapi yang publikasi dari internet atau web itu sendiri. Jadi semakin banyak publikasi yang dihasilkan di dalam web dan juga di internet yang Hmm. memang berafiliasi sama domain tersebut, itu yang akan dilakukan proses penghitungan. Hmm, oke. Berarti bukan sekedar subnetnya ya Mas ya, tapi kayak kualitas Iya, dan jadi apakah itu berpengaruh gitu ya terhadap peningkatan ilmu pengetahuan gitu ya. pastinya, pastinya. Oke, 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 oke. Terus kalau misalnya bahasa nih Mas, Ya bahasa itu pasti kan Indonesia sama dasar ya, bahasa Mas ya. Gora. Itu kan pasti dasar ya, Mas Gora. Artinya eh, hal seperti itu juga harus dipahami sama baik dari segi teknis ataupun dari segi strategiknya gitu ya. Terus kalau misalnya kontennya bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ada pengaruhnya nggak sih Mas? Dan signifikan nggak Mas? Kalau saran saya sih nggak sampai sejauh itu ya. Oke. Karena juga kan dia nggak evaluasi dari segi webnya ya. Kayak desain, Hmm. estetika, terus juga popularitas traffic gitu. Dia nggak sampai melihat sejauh itu sih. Paling kualitas sama kuantitas publikasinya yang ada di web misalkan ya top manajemen top mind gitu. Hmm. Kalau kalau kita bicara masalah manajemen, eh, kita udah punya arah nih. Misalnya UMN leading dari sektor IT dan juga sistem komputer misalnya. Nah itu Oke. kita banyakin aja tuh dari segi kuantitas dan juga kualitas publikasi di webnya. Entah itu bikin eh, apa semacam backlink sendiri ataupun yang berkaitan sama web-web sifatnya personal ataupun banyaknya hasil post-post yang berkaitan sama web edukasi kayak waktu pas eh, kegiatan kita sebelumnya Mas Gara itu kan Hmm. disampaikan kalau ada kasus yang ada di UNAN itu Hmm. khusus buat perpustakaan pustakawannya juga membuat post-post di tiap minggunya itu ada berapa post yang harus dihasilkan. Nah, itu Oke. juga harus menjadi satu eh, gambaran tersendiri secara teknis yang akan dilakukan itu seperti itu. Oke. Mas Dudu, kalau Ya, langgan Scopusnya yang apa ya, yang full atau yang cukup review aja? Bu ya, yang full apa? Yang full ya, yang bisa Yang download jelas artikelnya juga kan? enggak ada download artikel di Scopus ya. Dia Oh ada kategorinya Mas, metrik, analitik dia. ada. Aku Ya pernah paling dapat yang dulu akses Dikti itu bisa download itu loh Mas, bisa download kan dia artikelnya loh. dia kan bikin ekosistem, Mbak. Jadi kalau Heeh. download itu paling diarahin ke Mendeley domain. Kan itu masuk ke dalam Enggak, Elsevier. bisa Iya download kan, Elsevier, ya bisa paling nggak download. itu kan di Sense Direct kan. Jadi Jadi udah, maksudnya kalau kita klik judul, dia kan masuk ke Elsevier tuh, Science Direct tuh. iya Itu itu bisa kan di download ekosistem tuh. mereka kan. Itu kayak semacam Mm-mm. holdingnya mereka gitu. Tapi kalau di Scopusnya sendiri yang enggak. Iya, nggak Dia bisa. Ya, fokusnya maksudnya met- kita metrik, bisa dapat artikelnya kan? bisa. Ntar diarahin ke homepage-nya masing-masing. Dari situ juga kan yang penting kalau kita kaitan sama perpustakaan itu jadi satu Mm-mm. sektor buat literasi informasinya. Iya, Ini mana betul. yang predatory, ini yang tidak predator, seperti itu. Karena banyak Betul. juga yang kategorinya fake news kan, dan juga fake journal. Hmm. Betul. Kalau dari segi gambaran nih, kemungkinan besar kalau di rata-rata dosennya 290-an, nggak nyampe 400 juta kalau menurut saya. Kalau berlangganan fokus ya, karena Mm-mm. nggak begitu banyak sih. Dia hanya yang produknya Elsevier kan? Kalau di luar itu Iya. tetap nggak bisa. Kalau di kantor saya dengan mahasiswanya juga hampir 13.000 lebih ya, Langgan itu berapa itu, Mas? total gimana? Langgan berapa?
2,3 M. Tuh kan, Itu 2,6. sama Sense Direct. Oh, udah dapat 2 ya, Mas? Iya, Udah UMN tuh baru ditawarin 600 juta aja, bilangnya mahal. bisa dinego itu Mbak, yakin saya. Soalnya Iya, dosennya nggak banyak. ya Karena kecuali kalau dia yang ngelihat negeri emang ngelihat banyak ya. data PDDikti juga. Saya pernah nanya sama Bu Iciau itu. Mm-mm. Mereka ngelihat data di PDDikti, dosen yang Oh, terhome base di situ tuh di mana? Kan ada hmm. Mm-mm, rekod-rekodnya tuh mm-mm, di mm-mm. PDDikti. Bu Ica jualan Skopus Makanya juga ya? Bu Iciau iya, Pak Harfi, Oh, Pak Hadi jualan Skopus juga. Soalnya kemarin saya iya lah, di ini di jasa sama dia. saya langsung diarahkan ke Pak siapa Irwan Oh nggak tahu itu. Pak Irwan sebelumnya kan Elsevier. eh sekarang LCPR ya. Dulu kalau nggak salah Emerald ya. Bukan Pak Irwan Emerald ya, Pak Irwan yang dari itu, dari Elsevier. Oh iya, mungkin namanya sama. Iya, Kalau saya namanya biasa, kok sama. kalau saya Bu Iciau, terus bosnya Pak Hardi, terus kalau Heeh. kaitan sama sosialisasi segala macam Pak Johan Jiak. Iya, kalau sosialisasi. Nah, saya sama Pak Johan itu diarahin ke Pak Irwan tadi. Oh iya, mungkin beda kali Mas. Bang Irwan Soekardi kan yang tadi saya bilang. Emerald. Heeh. Ini yang Irwan ini Elsevier. Wah, berarti emang penting juga ya untuk kita bisa langgan Scopus ya. Hmm, Ya saya yakin lah baiklah. UMN mau bisa lah. Bisa ya, bisa Kalau ya. kalau ngajuin aja sih nggak apa-apa, tapi ditolaknya itu. Oh iya, kalau nanti saya mampir ke UMN. Ya boleh. Langsung ini ya Udah lama menghadap nggak ketemu Ibu. Ya, menghadap beliau ya. Tuh, Ini Mbak ya. Marcella juga setuju kalau langgan Scopus nih. Scopus tuh udah pernah diajuin Mbak dari lama, tapi ya efisiensi kan ya, jadi Iya sulit. kan? Yang ngajuin dua loh, LPPL sama Perpus. Saya Iya. kalau kayak gitu ya susah susah jawabnya Bu. Ini yang sebenarnya yang kasihan ini Mbak Marcella nih. Karena nggak ada bosnya. Oh iya ya, Iya, Pak. masih under Bu Priska Hilang berarti. arah saya nih, Pak. Hilang arah. Butuh kompas kayaknya. Iya, gitulah. Oke, berarti nanti Mas Gara itu jadi ini ya, bahan meeting kita selanjutnya ya, buat Ya. rekomendasi. Mm-mm. Eh, barangkali ada lagi dari teman-teman yang lain, Mas Dandri, ada Mas Dimas juga dari LPPM, atau Mbak Endang barangkali ada pertanyaan Mbak. Tadi udah terjawab sih Mas, ternyata nggak ngaruh artikelnya. Apa Bu? Tapi nggak apa-apa, kita tetap harus ini sih, kalau artikel ya, biar ini sih untuk branding. Iya. Uh-uh. Untuk sama tadi yang Mas Dwi sampaikan, untuk Google Analytics juga. Nah, selain Ahref tuh apa Iya. ya Mas kira-kira tool yang bisa dipakai Mas? So, selain Ref, setahu saya sih yang cukup powerful gitu ya. Paling Majestic juga ya. Apa? Tapi Sorry. saya nggak tahu sekarang yang Majestic tuh, Ref Majestic. Majestic apa sekarang udah satu holding atau enggak? Saya lupa juga. Oke. Ada lagi ya? Bang Bima, Mas Dima, Mas Hendrik, Aharef, Mas Steve kemarin. Mas Steve. Mas Steve-nya cabut lagi nih kayaknya. Di jalan ke IT kok beliaunya Oh, lagi jalan ke IT. Waduh, langsung konsultasi ke IT deh. nggak ngambil itu, ngambil laptopnya. Tapi Uh, bisa mungkin dengar Nggak, tapi lagi nggak join. oh, Mbak udah close berarti ini. Ke close kayaknya. Uh, Oke. Ahrefnya itu pengaruh nggak ya Mas Dwi ya? Kenapa Bu? Ahrefnya Kenapa ya gimana maksudnya Bu? untuk peningkatan ini
ke apa namanya webometricnya. Kondisi sekarang gimana? Kalau yang kemarin kita meningkat ya Mas ya ininya. Iya, Iya, trennya kan udah bagus. arahnya udah Ya, bagus sih. Health score-nya selalu iya, sekitar 90%. berarti strategi-strategi yang udah dilakukan kan ada impact-nya gitu. Nah, tinggal Hmm. yang kelihatan yang memang masih perlu ditingkatkan ya itu beberapa. Berarti memang trial error di mana-mana ya, Mas. Ya, setuju. Ya, Iya. plus minusnya pasti seperti itu. Iya, ya. Nggak bisa kayak satu strategi dipukul rata semuanya di saat Ah, itu. iya, apalagi kan dulu eh, excellent itu kalau nggak salah 30%, sekarang 40%. 40% ya. Jadinya ya terkadang kita juga melihatnya kalau pukul rata repot juga. Ya. Makanya memang buat ritmenya itu yang harus dilihat dulu kira-kira ritmenya itu bisa kita tingkatinnya itu seberapa cepat gitu. Kalau itu udah dapat hype-nya, dalam arti kan kalau ritme ya regulasi jalan, anggaran jalan, SDM jalan, Mm. jadi udah ada grafik sendiri kan. Tapi kalau stagnan ya otomatis akan seperti itu aja. Tadi tuh ada sempat Mas Dudu bilang tentang blog ya Mas ya, yang post Ya, pustakawan yang post segala macam. Itu sempat ya. dibahas juga di meeting sebelumnya. Nah, kalau menurut pandangan Mas Dudu sendiri, sepenting apa sih Mas untuk kita bikin blog sendiri? Kalau kondisi sekarang untuk yang transparansinya seperti apa? eh, Baru-baru mau diinisiasi sih Mas, baru mau dibuat gitu karena kita belum punya blog yang internal. Jadi rencananya kita coba buatkan platform blog untuk dosen, staff dan mahasiswa gitu. Cuma kemarin tuh pikirnya kayak exposure-nya akan pendek, akan apa kecil juga kalau misalnya kita buat dari internal gitu karena audiensnya siapa gitu. Cuma kalau misalnya kita lihat dari Andalas kemarin kan mereka punya apa platform blog sendiri ya untuk ini ya untuk pustakawan. Tell You juga kan Ya, mereka tuh punya blog sendiri tuh Mas. Nah, kalau misalnya menurut ya, pandangan Mas Dudu gitu, penting nggak sih Mas? pastinya penting untuk bisa eksistensi karena berkaitan sama publikasi itu sendiri kan. Seperti yang tadi saya bilang Hmm. Mas Dara, jadi kalau bicara webometrics itu bukan bicara pemeringkatan dari segi webnya kan ya, tapi dari segi publikasi yang dihasilkan dari kuantitas dan juga kualitas. Nah, kalau kita bicara yang tadi berkaitan sama web ataupun blog, setidaknya kan itu yang berkaitan sama web content impact ataupun yang berkaitan parameter visibility ya. Yang Visibility. sekarang itu di 2023 komponennya 50%. 50% betul. Jadi bisa saja nanti kita bisa lihat kebutuhan itu memang ada, yang bisa kita tingkatkan. Cuma memang harus dimonitor juga itu Mas, efektivitas segala macam. Apalagi kalau kondisi sekarang maintenance-nya kurang, takutnya banyak slot gacor yang masuk, repot juga itu. Iya, iya. Banyak, Tapi tapi banyak, kemarin tuh banyak. kekhawatirannya tuh ini sih Mas, kekhawatirannya tuh kayak apakah kalau misalnya kita buat blog sendiri nih, audiensnya ada nggak gitu. Takutnya kita udah bikin platform baru, malah nggak ada audiensnya segala macam. Jadi kemarin tuh Ya, ada tinggal dari pandangan sisi gimana kitanya kalau itu, mempromot kan. promosinya ya. Iya maksudnya kemarin tuh apa gimana kalau misalnya yaudah kita apa pakai aja platform yang dari luar gitu, Kompasiana kah atau Ih, apa gitu. oh ya, saya yakin lah. Untuk grup Kompas, mungkin bisa juga untuk cara kerjanya, ya mungkin ya, dari dulu itu, sekarang itu kan ada Telkom, sorry, apa, saya lupa lagi. Tempo, Tempo. Tempo kan bikin sendiri tuh, Politeknik, Hmm. Hmm. Politeknik Tempo. Nah, itu dari webometriknya kebetulan senior saya ada di Politeknik Tempo ya. Eh, Kemarin itu sharing, jadi ada beberapa data yang diarahkan juga ke Politekniknya itu untuk kebutuhan webometriknya. Jadi kalaupun Hmm. nanti bisa dilakukan satu bentuk konversi dan perubahan secara domain, mungkin secara bertahap ya bisa dilihat apakah berdampak secara signifikan atau tidak. Dan dilihat juga dari waktu-waktu sebelum terjadinya penilaian. Biasanya kan kalau dari segi penilaian itu kan
antara Januari sampai mungkin Maret ataupun mungkin Ya, April ya. ada lagi Juni. Jadinya, Juni. jadinya mungkin waktu-waktu itu yang bisa kita lihat, dan berarti kalau itu mau kita lihat hasilnya di bulan-bulan itu, berarti kan sebelum itu udah mulai kita uji cobakan gitu loh. Oke. Jadi itu yang dikonversi apa Mas? Sorry. Jadi dari Tempo itu punya website, kemudian mengarah ke Tempo Politeknik atau gimana? Iya, iya, arahnya seperti itu. Oh, Jadi hyperlink. semacam Oh, melakukan satu bentuk konversi. Jadi kayak ngegenerate gitu, data-datanya diarahkannya ke sana. Cuma kalau dari segi sampling mesti. kontinuitasnya saya kurang tahu ya. Mereka ada sempat ide membuat seperti itu, gitu. Cuma kalau karena kan mereka juga terkendala SDM. Kalau UMN sih ya saya yakin lah ya, dari mahasiswa juga intake-nya kan cukup terjaga ya. Jadinya kebutuhan mendasarnya itu udah tercukupi gitu. Apalagi ada Mas Bima kan, apa aja bisa Iya. tuh beliau. Jadi bisa di Mantap, mantap. Ya. Berarti Mas Widu, berarti kan kesimpulannya kayak ya, misalkan kita kan excellent masih terjauh banget nih, masih kurang banget. Jadi kan kita harus penguatan dulu nih, kayak long term untuk excellent-nya, untuk risetnya seperti apa, terus kemudian juga perbanyak skema. Jadi kan setelah itu maka openness juga akan bisa meningkat ya Mas ya, otomatis itu. Apabila excellent kita udah baik, afiliasi kita juga udah baik di Scopus, maka openness juga akan berdampak secara signifikan juga. ya. Betul gitu. Memang yang menjadi kuncinya buat culture yang baru lah bisa dibilang Mas. Kemudian dari situ ya pastinya kita lihat ritmenya sudah naik atau tidak gitu ya. Tapi kalau dari segi teknis segala macam beragam program sih saya yakin banyak ya. Cuma yang memang bisa kita kuatkan lagi dari segi regulasi di pucuk pimpinan supaya nanti turunannya juga enak. Kalau dari sisi atasnya juga masih belum begitu aware dan mungkin kurang begitu melihat kedudukan dan juga kebutuhannya, ya susah juga untuk dari sisi bawahnya. Saya bahkan waktu itu sama Pak Iwan itu dia sampai ngegelontorin hampir 2, berapa M gitu untuk kebutuhan Weibo-nya. Jadinya emang ada apa ya, awareness-nya sejauh itu gitu. Itu untuk apa aja, Dan Mas? itu ya mau nggak mau ya beragam Mas, seperti yang kemarin disampaikan sama beliau. Ditambah lagi ada kebutuhan buat sewa-sewa juga, perubahan domain, peningkatan infrastruktur dari segi IT-nya, dan juga teknis-teknis di lapangan ya, seperti penentuan siapa PIC ngepost segala macam. Itu kan juga harus dikondisikan gitu. Nah, itu yang mungkin bisa juga dimulai gitu. Terlebih nanti ya dilihat dulu kan dari segi kebutuhannya sudah sejauh itu atau belum. Kalau misalnya mau yang seperti ini aja ya akan mendapatkan kondisi seperti ini terus. Ya, noted, Mas. Tapi Mas mau nanya Mas, sebenarnya di luar dari Google, apakah parameternya itu juga sama dengan yang kayak di the higher education world ranking itu juga atau beda? Karena kan Beda sekarang juga kayaknya, makin beda ya. beda-beda. Karena maksudnya biar kita tuh Ada sekali kebutuhan itu juga. satu dok. Belum sih, cuman kan mungkin setelah ini Belum. berhasil mungkin pasti akan mengarah ke sana juga gitu. Iya. Ditambah bentar Eh, lagi kan juga mungkin sebagai WordPress perlu university. ada hati-hati sama kondisi-kondisi sekarang ya. Saya dapat isu hmm, dari kementerian kemarin sih ya, Pak Rektor saya itu ada beberapa yang berkaitan sama perankingan dan juga akreditasi dari luar itu ada keterbatasan di dalam pengakuan di Kemendikbudristek. Jadi misalnya kayak FIBA A itu katanya sih ke depannya nggak diakui katanya. Oh gitu. Oh Terus iya, Mas. juga, Waduh. nah mungkin higher Tapi bisa education segala dikonversi, macam itu harus bisa dikonversi higher ke edu BAN PT tuh. gimana?
bisa dikonversi ke ban PT. Nah, itu terakhir Pak Rektor saya itu lagi was-was ini, infonya demikian. Jadi yang IBA itu nggak diakui, jadi kalau kondisi kayak gitu kan nggak bisa dikonversi. Nah, Waduh, begitu ini mau juga pengajuan di jurnalistik sama film ya? Hero Itu Education, aturan kapan ya? itu isu-isu aja sih Mbak dari kementerian. Perlu dipastikan lagi. Baru isu. Oke. Udah hampir jam 3 ya. Ada lagi pertanyaannya, mungkin satu lagi pertanyaan nih sebelum kita tutup. Bapak Ibu silakan. Itu sih. Nanti kalau bingung nanya Mas Dudu lah. Iyalah, Seperti isi biasa WhatsApp ya, aja, Du. Mas. Seperti biasa, Du. Insya Allah siap. Mantap, Mas. Banyak sih ya pemeringkatan Ya, rekomendasinya melanggan Scopus ya, Mas Gara kami Melanggan. tulis. Iya, dicatat besar-besar. Ya, Scopus dan kita tadi harus ya ada apa? apa ya Mas ya? Harus ada highlight-nya dulu gitu. Kebutuhan Scopus itu karena apa gitu. Ya, Kalau udah ada titik tolak itu kan jadi datanya enak ya. enak betul. Paling tadi kita Soalnya kalau Sinta dulu. soalnya kita kita dari hasil sekarang, kalau baseline-nya data yang tadi saya sampaikan, kompetitornya tuh berat loh, ITB, BINUS. Iya, Kalau kita makanya itu. Karena topiknya survei di situ teknologi. ya, Kalau karena menurutku topiknya dominan teknologi. Iya, Jadi kalau menurutku bicara BINUS luaran itu, publikasi ya. kalau Heeh. BINUS Telkom itu kayaknya environment-nya udah kebentuk ya. Iya, makanya kan kemarin juga kan dari studi banding kan ke Telkom. Iya. Oke deh, kayaknya cukup. Ada lagi Mbak Orisa, Mbak Bima, Mas Dandri, Mas Dimas, Pak Anto, ada Mbak Marcella, Mbak Endang, Mas Steve. Udah sih Ya. Mas Dudu saya untuk Mas Dudu Mas Gara sementara. Oke deh, kalau gitu sepertinya kita tutup aja. Makasih banyak Mas Dudu, Mas Iman, dan Fos Siap, Studio siap. atas waktunya dan juga insight-nya banyak banget nih hari ini ya. Mbak Marcella juga tadi Siap, siap. chat juga seneng katanya ya dapat banyak insight. Semoga kita bisa implementasi dan semoga akan ada manfaat yang kita bisa ambil dari pertemuan hari ini. Kita doakan sama-sama semoga teman-teman di Fos Studio sehat selalu dan Ya, semoga bisa siap. collab Terima kasih. di masa depan. Ya, thank Oke, you Mas Mas. Gara. Sekali lagi selamat sore Siap. semuanya. Terima kasih Oke, semua. Siap, baik. Mas Terima Dim. kasih. Terima kasih banyak Iya, Mas Pak. Dim. Terus. Terima kasih semuanya. Mari.